Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKHJ 4 akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Gangguan Biotik pada Pohon Bungur di Jalan Bhinneka Tunggal Ika Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hakim dengan NIM 235148882 KT 10229. Selanjutnya dengan saya Nabila Safa Hamidah dengan NIM 235222497 KT 10433. Perkenalkan, nama saya Olivia Anggreni Pramesti dengan NIM 23520755 KT 10367. Perkenalkan, nama saya Wanda Ilyasa Rizky dengan NIM 235232158 KT 10455. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani dengan NIM 235141158 KT 10211. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pohon bungur. Bungur dengan nama ilmiah Lagerstromia speciosa merupakan jenis pohon dari famili Literaceae. Bungur biasa dikenal sebagai pohon hias karena memiliki bunga yang indah sehingga sering dijadikan penghias dan peneduh jalanan. Lokasi pohon bungur ini terletak di Universitas Gadjah Mada, Jalan Bhinneka Tunggal Ika, Depok, Yogyakarta, Indonesia. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro maupun makro yang dapat mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan. Jenis-jenis gangguan biotik yang ada pada pohon bungur adalah benalu, gulma, dan hama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benalu. Benalu itu merupakan tumbuhan yang hidup dengan cara mengambil hara dan mineral tanaman inangnya menggunakan Haustorium dan dapat menyebabkan kematian tanaman inang. Benalu itu termasuk ke dalam jenis hemiparasit, tumbuhan parasit yang hanya menggantungkan sebagian hidupnya parasit fakultatif pada tanaman inang karena tumbuhan tersebut mampu melakukan fotosintesis. Nah, untuk daur hidup benalu itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada biji benalu disebar oleh agen penyebar seperti burung dan dapat menempel di cabang ataupun ranting tanaman karena sebum fissin. Lalu yang kedua ada biji berkecambah dan membentuk haustoria yang akan menembus kulit kayu hingga floem. Lalu yang ketiga ada benalu menyerap hara dan mineral tanaman inang. Yang keempat ada tunas baru banyak tumbuh di dekat pusat infeksi. Yang kelima ada bagian tanaman yang dekat dengan pusat infeksi akan mengalami pembekakan, hipertrofif. Nah, untuk yang terakhir itu ada benalu tumbuh semakin lebat bahkan hingga menyelubungi tanaman inang dan menyebabkan kematian pada tanaman inang tersebut. Tanda-tandanya itu ada berupa terdapat kumpulan daun yang sangat berbeda dengan daun bungur terletak pada batang, cabang, dan ranting. Lalu gejalanya itu ada bungur hanya memproduksi tanah sedikit daun, bahkan nyaris tidak berdaun. Cabang dan ranting kurus, bahkan sampai mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah penyebab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benalu diantaranya 1. Faktor abiotik yang berupa intensitas cahaya, kondisi geografis, dan iklim. Faktor yang kedua, faktor biotik, berupa kesesuaian inang dan agen penyebar, misal burung dan serangga, yang mengakibatkan benalu dapat menyebabkan kerentanan terhadap pohon bungur, terhambatnya pertumbuhan, vigoritas, serta produksi biji dan buah. Adapun rekomendasi pencegahan dan pengendalian, yang pertama, pengendalian mekanik dengan cara mengambil atau memotong cabang yang terinfeksi benalu. Yang kedua, pengendalian kimiawi dengan cara menyemprotkan atau menyuntikkan bahan kimia pembasmi benalu. Yang ketiga, pengendalian biologis menggunakan musuh alami, yaitu ulat Delias eucharis dan mamalia pemakan benalu. Dan yang terakhir, pencegahan dengan cara menanam tanaman dengan mensanitasi alat-alat penanaman agar terbebas dari biji benalu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian terdapat gulma. Gulma merupakan jenis-jenis penyusun vegetasi yang tidak diinginkan dan merupakan tumbuhan pengganggu bagi tanaman pokok melalui kompetensi yang nilai negatifnya melebihi nilai positifnya.
Potensi tumbuhan untuk menjadi gulma jika memiliki sifat seperti berikut. Pertama, persebaran tempat tumbuh yang luas. Yang kedua, adanya laju pertumbuhan yang tinggi dan cepat mencapai pertumbuhan generatif. Yang ketiga, kemampuan menghasilkan biji sepanjang tahun. Yang keempat, kemampuan agens menyerbuk banyak. Yang kelima, kemampuan bertunas setelah dipangkas atau terbakar. Paku sisik naga. Paku sisik naga merupakan jenis paku epifit yang juga dikenal sebagai duduitan atau daun pikisan. Tanaman paku sisik naga sebenarnya merupakan tumbuhan merambat yang hanya menumpang pada pohon lain. Akan tetapi, pada kondisi pohon bungur ini, paku sisik naga tumbuh mendominasi dari batang sampai ranting, sehingga menyebabkan pertumbuhan bungur terganggu. Bahkan beberapa rantingnya mati karena terlilit paku sisik naga. Akar tumbuhan sisik naga ini melekat kuat pada batang dan ranting dengan ukurannya memanjang dan diameternya kecil. Adapun gejalanya, ranting dan cabang mati serta daun yang diproduksi bungur sedikit. Terdapat tanda, yaitu paku sisik naga yang melilit batang dan ranting pohon bungur. Penyebabnya, kelembapan tinggi pada batang pohon menyebabkan spora sisik naga tumbuh dan berkembang dengan cepat. Akibatnya, tanaman tertekan pertumbuhannya, terjadi perubahan bentuk tajuk atau batang, ranting tanaman mati. Adapun solusinya yaitu dengan membasmi atau mengambil paku sisik naga dari inang, menggunakan bahan seperti kapur dengan tujuan mengurangi kelembaban pada batang dan cabang sehingga menghambat perkembangan sisik naga. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya. Hama. Hama adalah hewan yang merusak secara langsung pada tanaman. Serangan hama sangat terlihat dan dapat memberikan kerugian yang besar apabila terjadi secara masif. Rayap adalah serangga sosial yang termasuk dalam ordo Brachydia dan dikenal luas sebagai hama tanaman. Rayap dapat menyerang tanaman karena rayap membutuhkan selulosa sebagai sumber pakannya. Penyebab: kondisi lingkungan yang meliputi iklim, curah hujan, suhu, tanah, dan topografi merupakan faktor yang utama dalam penyebaran rayap. Rayap dapat memakan batang kayu yang keras karena memiliki mikroba atau protozoa di dalam perut mereka yang mampu memecah setiap selulosa menjadi zat yang dapat dicerna. Gejala: kulit batang mengelupas dan batang bungur rapuh. Tanda: adanya kerak tanah berupa alur-alur pada batang. Akibat: kerusakan pada kulit pohon dan batang menjadi rapuh sehingga mudah tumbang. Solusi: membuat jarak tanam yang tepat sehingga cahaya matahari dapat masuk mencapai permukaan tanah. Rayap mempunyai perilaku menghindari cahaya. Pemusnahan dan pembongkaran sarang rayap. Deteksi dini untuk mengetahui serangan hama rayap apakah masih dalam kondisi populasi rendah atau dalam kondisi yang harus dikendalikan. Pemanfaatan jamur entomopatogen yang disemprotkan ke sarang atau langsung ke tubuh rayap. Menggunakan insektisida secara terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.